Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri ketiga, Super United Croatia Rapid dan Blitz 2024 hari kedua. Tadi malam ada berita duka kawan, ibunya Magnus Carlsen meninggal dunia. Mungkin karena sebab itulah kawan, Magnus Carlsen mengundurkan diri dari turnamen ini yang tempatnya digantikan oleh Levon Aronian. Tapi jangan khawatir kawan, beberapa hari lagi Magnus Carlsen akan bermain di turnamen online Champion Chess Tour. Kita nantikan aksi-aksi seriusnya Magnus Carlsen. Kalau di title Tuesday, mungkin Magnus Carlsen hanya bermain setengah hati, hanya buat main-main saja kawan. Kalau di event besar, hadiahnya besar, tentu segala kemampuannya akan dikeluarkan. Oke, kembali lagi ke Grand Chess Tour Super United Croatia Rapid dan Blitz. Nah, di hari kedua kawan, posisi klasemen mulai bergeser. Maxim digeser oleh Fabiano Caruana, tampil impresif, mengalahkan Levon, mengalahkan Ivan Saric, dan bermain remis melawan Wesley So. Tempat kedua ada Wesley So, tempat ketiga ada Alireza. Alireza baru memetik kemenangan pertamanya kawan atas Anish Giri di game keempat. Domara Djurgården juga begitu kawan, menghajar Maxim, menghajar Ian Nepomniachtchi, menempati posisi keempat. Maxim turun ke posisi kelima setelah kalah oleh Domara Djurgården dan 2 kali remis. Remis atas Anish Giri dan remis melawan Alireza Firoza. Ian Nepomniachtchi dikalahkan oleh Domara Djurgården tapi sempat menang atas Ivan Saric. Posisi buncit masih ada Vidit kawan. Di hari pertama 3 kali kalah dan kemarin juga sempat kalah oleh Wesley So. Itulah kawan hasil-hasil sampai hari kedua kawan, masih ada 3 game lagi di hari ketiga permainan rapid. Tentu di permainan rapid kawan, poin yang didapat lebih besar ketimbang permainan di blitz kawan. Di permainan rapid, menang mendapatkan 2 poin, kalah 0 poin, remis 1 poin. Sedangkan di blitz nanti, yang menang cuma 1 poin, kalah 0 poin, remis setengah poin. Jadi biasanya siapa yang mendapatkan kemenangan di permainan rapid berpeluang besar untuk menjuarai seri seperti ini kawan. Oke, untuk game pertama yang akan kita otak-atik ini kawan, saya pilih permainannya Alireza Firoza versus Anish Giri. Gamenya terbilang bagus kawan, dengan langkah pengorbanan menteri yang ditolak. Seperti apa gamenya? Langsung saja. Pion E4 dari Alireza, pion E5, kuda F3, kuda C6, pembukaan Italia, gajah C4, pertahanan 2 kuda dari Anish Giri, kuda F6. Kita tidak akan pernah mendapati permainan Fred Liver Attack. Pion D3 dimainkan oleh Alireza. Gajah C5, Giojo Pianissimo. Pion C3 ataupun rokade bisa kalian lanjutkan kawan. 2 pilihan utama tentu dengan pion C3 ini banyak tujuannya untuk mempercepat akselerasi pion sisi menteri untuk dukungan pertarungan di petak pusat, berikan akses bagi gajah untuk bergeser atau menteri yang keluar. Nah, di sini langsung dengan pion A5. Kebanyakan sih di posisi ini kawan, hitam ini memilih dengan pion D6. Pion A6 pilihan keduanya. Tapi Anish Giri ingin menghentikan potensi pion B ini kawan. Diikuti dengan pion A. Dan rokade pilihan utama. Baru pion D6. Benteng E1. Rokade Anish Giri. Dan biasanya pion H3 langsung dimainkan oleh putih untuk mencegah pergerakan gajah. Tapi hitam akan membalas hal yang sama, menghentikan gajah ke G5. Alireza tidak mau menunggu lama, dia ingin pin kuda kawan gajah G5. Taktik seperti ini memang merepotkan. Taktik yang disukai oleh pemain pos ronda seperti kita ya seperti ini kawan. Memang cukup merepotkan. Menteri bergerak, kuda jatuh, pion bertumpuk. Kuda pun tidak bisa bergerak kawan. Repot memang pin seperti ini. Pion H6, gajah mundur. Pion G5. Gajah mundur. Kemudian di sini gajah tarik mundur ke petak A7 oleh Anish Giri bersembunyi. Kuda A3 lanjut Alireza. Pion G4. Gajah H4. Korban kuda kawan. Mengincar kuda di petak F6. Ditolak Raja G7. Apa idenya pengorbanan ini? Mengeluarkan menteri kawan. Tentu gantinya kuda F6. Jika dipertahankan oleh Raja G7, kalau putih mau bermain remis kawan, ada kesempatan melakukan skak-skak nanti berulang-ulang. Skak di sini, raja bergeser, kembali ke sini, target kuda kawan, raja backup, skak lagi, remis juga nanti akhirnya. Raja G7 terlebih dahulu, pion H3, nah baru sekarang diambil. Pion ambil kuda F3, ambil balik oleh menteri, dan Anish Giri melanjutkan gajah E6. Pengembangan, menantang pertukaran, ditolak. Menantang pertukaran di petak D5.
Tentu kalau diterima kawan, ya pion akan ganggu kuda nanti pastinya, atau mengincar kuda untuk merusak struktur pion, bisa jadi. Anies kiri melanjutkan menterinya ke peta E7, kemudian pion D4 menantang pertukaran. Ditolak, gajah mundur ke D7, apa jadinya jika sekarang diterima kawan? Terlihat unggul satu pion nanti ke depannya, coba lihat. Di sini ya mungkin gajah akan sikat kuda terlebih dahulu kawan. Ambil balik mungkin, dan putih akan melanjutkan ambil ini, ataupun benteng terlebih dahulu digeser atau melakukan skak-skak kawan. Permainan dirasa masih dalam posisi level. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih gajah D7, alirisa kuda C2, kemudian di sini Anies kiri korban menteri kawan. Korban menteri. Baru di langkah ke-17, Anies kiri sudah mengorbankan menteri, luar biasa. Terlebih dahulu menteri G3 skak. Raja bergeser, pion ambil kuda. Yang dipilih oleh alirisa tidak berani ambil menteri, blokade dengan pion F6. Kalau kita sih sikat saja menteri, ambil oleh kuda. Artinya hitam mengorbankan menterinya dengan pertukaran 3 perwira minor. Ya, jumlah poinnya sama kawan, 9 poin juga, 3 perwira itu nilainya sama. Kalau kita suka bermain seperti ini, apakah kalian berani menghadapi 3 perwira minor hitam? Jumlah pion masih sama. Alirisa tidak berani. Ambil kuda saja kawan untuk mendapatkan keseimbangan kembali. Ambil balik oleh gajah. Dan 2 sniper ini sedang mengincar diagonal-diagonal yang bagus. Berlanjut dengan pion dipukul pion E5. Pion diambil balik pion E5. Dilanjut kuda D4 serang gajah. Tentu tidak mungkin ambil kuda. Gajah mundur ke peta D7. Di sini menteri D3 skak. Raja mundur ke H8, diikuti kuda ke F5. Kalau kalian menukarkan seperti ini, kita langsung dapati permainan gajah gelap versus gajah gelap kawan. Menurut engine kurang bagus di posisi ini. Ya mungkin kalian mendapatkan lajur D ini sementara waktu kawan. Tapi coba lihat juga bisa ditantang oleh putih ke depannya. Dengan koneksi seperti ini nanti naik juga di baris ke-7. Cukup merepotkan kawan. Posisi menteri yang cukup bagus di area terang. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih ke peta H7, pin kuda, pressure kuda kawan. Masih ada pion G4. Dorong pion H5. Benteng AD1 mengincar gajah atau memaksa pertukaran. Gajah ke E6 mengincar pion ini. Nah, di sini alirisa angkat raja kawan ke peta G2 untuk mempertahankan posisi pion-pionnya ataupun gajahnya. Anies kiri, menteri G6. Anies kiri tidak akan berani untuk mendapatkan gajah kawan. Karena setelah pion pukul balik, mungkin kalian berharap bisa mendapatkan gajah di sini kawan. Coba lihat, lajur H ini sangat terbuka. Kalian bisa kena tusuk sate nanti ke depannya, menteri raja. Tidak mungkin. Oleh karena itu, Anies kiri, menteri G6 saja. Nah, pion F3 perkuat peta G4-nya. Raja H7, menteri E4, buka akses benteng yang kuasai lajur D ini kawan. Yang ditakutkan ya ada tantangan pertukaran benteng hitam di lajur D. Dan juga mungkin mengincar pion di sini. Ada pion gratis kawan, tapi Anies kiri memilih dengan gajah B6. Memang kurang bagus untuk saat ini kawan ambil pion ini. Gajah B6 saja. Pion C4, blokade kawan. Ataupun juga nanti didorong untuk mengunci posisi gajah gelap. Benteng AD8 menantang pertukaran. Ditolak, kuda G3 menantang pertukaran menteri. Tapi Anies kiri terlebih dahulu dengan pion H pukul pion G4. Pion H ambil balik pion G4, baru pertukaran menteri. Ambil balik oleh kuda, ancam pion di sini. Terlebih dahulu baku hantam benteng kawan. Ambil balik oleh benteng, baru raja bergerak, lindungi pion. Raja G6, alirisa dengan pion C5. Gajah mundur, diikuti dengan pion B3, jelas untuk blokade ancaman pion. Pion F5, jual beli, ambil balik oleh gajah. Gajah mundur ke F2 untuk proteksi pionnya, karena jelas kuda akan disikat, tidak ada yang menjaga peta C5. Gajah F2. Gajah E6 kawan, lanjut Anies kiri, kemudian gajah G3 mengincar pion. Ada raja F5, di sini benteng H1. Gajah F7, jaga ruang terang H5 kawan. Benteng H7 serang gajah, tekan gajah agar tidak ditinggal oleh benteng. Raja G6, benteng H4, dan pion ini dalam posisi terancam, tapi ditinggal oleh Anies kiri, bergerak dengan gajah D5.
Terlebih dahulu benteng G4 skak, raja mundur ke F7, tidak berani backup pionnya kawan karena benteng masih bisa ke sini, mendapatkan pion, mendapatkan gajah nanti ke depan. Raja ke sini, benteng ambil pion skak, gajah jatuh kawan. Putih menang cepat. Oleh karena itu mundur saja ke peta F7, baru gajah ambil pion E5. Pertukaran kuda, terlebih dahulu benteng F4 skak, setelah bergeser, pertukaran benteng, selepas itu baru gajah diambil. Pion ini bebas di lajur E kawan. Gajah ambil pion C5, gajah ambil pion C7, masih unggul satu pion dengan permainan endgame gajah gelap versus gajah gelap. Masih berpotensi remis kalau kita yang main, tapi di level seperti mereka kawan, sepertinya Alireza yang akan menang. Nah, di sini kawan, gajah bergerak ke B4, mengunci posisi pion-pion, salah satu opsi terkuat, tapi Anies Giri mengorbankan pion kawan, diterima. Saya akan sedikit percepat kawan permainan endgame ini. Nah, gajah ini sebaiknya kalau menurut Stockfish ke peta G3 yang terkuat. Memilih ke peta F4 saja, raja hitam maju, dan di sini melakukan kesalahan kembali sepertinya Anies Giri tadi. Di sini gajah ke B6 yang terkuat, tapi rajanya langsung naik, raja putih juga naik. Baru gajah B6, ada gajah E5, gajah mundur ke D8, gajah D4, gajah C7, gajah C3, kesalahan. Gajah C5 membatasi pergerakan gajah di sini. Kalaupun ada pion didorong maju, bergerak saja ke sini membatasi pergerakan gajah di sini kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Ini gampang-gampang susah kawan. Kalau admin sendiri yang main seperti ini mungkin juga bisa berakhir miss. Putih tidak bisa menang mungkin kalau admin yang pegang. Saya sedikit percepat saja. Nikmati langkah-langkah endgame dari kedua pemain. Nah, raja putih G4, raja hitam E6, gajah G3, gajah E7, saya sedikit percepat saja. Nah, di sini diadu pion kawan, dan sekarang sudah tidak ada pion hitam di atas papan. Hanya tersisa 2 pion putih di atas papan. Hitam sudah tidak mungkin lagi berharap remis. Lanjut saja kawan, percepat. Mulai didorong pion di sisi kiri, di sisi lajur A, dan tantangan pertukaran gajah tentu ditolak. Kalau kawan kalian di sini mencoba dorong pion ini sekarang, hitam akan korbankan gajah dan permainan bisa remis. Mau ambil dengan gajah, dengan raja kawan, bisa remis. Karena raja hitam ini bisa mojok. Karena peta terakhir, peta yang di pojok, peta terang yang tidak bisa kalian serang. Karena pion kalian di tepi kawan. Remis permainan. Oleh karena itu tadi bergerak dengan gajahnya saja, baru menantang pertukaran gajah. Nah, baru sekarang pion didorong kawan karena tidak ada gajah di sini dan sudah tidak ada kata remis. Raja bergerak ke sini nanti mengawal peta terakhir. Kalau raja hitam mendekati pusat, ya pion ini nanti yang didorong kawan. Nah, gajah nanti coba netralisir kekuatan gajah ini yang mengawal peta gelap terakhir, peta E7. Berada di diagonal F8 A3. Sudah tidak mungkin lagi berharap remis. Oke, itulah kawan permainan dari Alireza Firoza versus Anies Giri pada babak keempat. Pengorbanannya ditolak kawan, pengorbanan menteri. Sombong sekali Alireza Firoza. Menteri ditolak. Saat ada kuda C2 dan kuda caplok gajah, menteri Anies Giri ditolak Alireza. Sombong sekali. Oh, tidak, bukan skak terlebih dahulu tadi. Setelah raja bergeser, baru pion ambil kuda. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.